Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Tadhkiratus Sadidah yang disusun oleh As-Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, dan kita masih di pembahasan tentang istinja yang memang agak sedikit panjang masalah istinja ini. Dan kemudian kita sebelumnya atau di episode yang ke-23, ini sekarang ke-24 ya, yang ke-23 kemarin kita bahas tentang masalah syarat-syarat sahnya istinja ya, syarat sahnya istinja. Sekarang kita membahas tentang masalah kesunahan-kesunahan ketika istinja. Dan ini banyak. Dikatakan sunanul istinja kathiratun. Sunah-sunah istinja ini banyak sekali. Sunnah ketika kita cebok itu ada sendiri. Dan kalau kita melaksanakan adab ketika kita buang air kecil, buang air besar, kemudian kita istinja setelah itu, dengan menggunakan adab-adab dalam syariat atau kesunahan-kesunahan, ini mempermudah futuh dan mempermudah kenaikan derajat. Kenapa? Karena ketika kita melakukan adab dan berusaha menjalankan sunnah waktu buang hajat dan kemudian sampai istinjanya, ini jauh dari riya. Soalnya kan orang istinja itu masa rame-rame kan enggak? Ya kan? Umumnya orang kalau istinja itu kan mesti di kamar kecil. Ya kan, duduk di kamar kecil sendirian, ditutup, atau mungkin menjauh di hutan atau apa, bukan di depan orang. Umumnya orang normal begitu. Bukan kencing depan orang, bukan buang air besar depan orang, umumnya. Nah, ketika dia melakukan kesunahan dan adab di waktu dia buang air kecil, buang air besar, cara duduk dan lain sebagainya, maka jauh dari riya dan hasilnya lebih banyak. Kemudian kesunahan-kesunahannya antara lain an yu'iddal ma'a wal ahjara qabla al-istinja. Menyiapkan air, kalau istinjanya pakai air. Menyiapkan air wal ahjar dan batu istinja, atau dalam hal ini yang kita bahas adalah tisu toilet. Mempersiapkan dulu sebelum dia istinja dan sebelum buang air kecil atau buang air besar, sudah menyiapkan alat untuk istinjanya. Baik itu air maupun batu atau tisu toilet. Yang sudah kita bahas ini kan tisu toilet bisa dipakai dengan beberapa persyaratan yang sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian yang kedua al-itar. Melakukan ceboknya itu 3 kali. Minimal memang kalau misalkan kita cebok dengan tisu itu minimal adalah, batas minimal adalah 3 kali. Kalau kurang bersih maka wajib ditambahi, dan kalau bersihnya itu mencapai ganjil, lebih dari 3-nya itu mencapai ganjil, misalkan ke-4 kalinya sudah bersih atau ke-6 kalinya sudah bersih, maka sunnah ditambahi lagi hingga jadi ganjil. Kalau dapatnya genap maka jadi ganjil. Maka itu dikatakan sunnah itar. Tapi kalau minimal itu 3. Kalau kita istinjaknya pakai tisu bukan pakai air, minimal adalah 3. Tapi kalau pakai air apakah minimal 3? Enggak, 1 kali. Kalau pakai air kan lebih membersihkannya itu lebih luas ya, lebih luas, lebih bersih. Kemudian yang ketiga wal istinja'u bil yadil yusra, dan istinjanya dengan tangan kiri. Baik ketika dia istinja dari buang air besar maupun istinja dari buang air kecil pun itu dengan tangan kirinya. Kemudian kalau nyiramnya pakai tangan kanan, membersihkannya itu dengan tangan kiri, menyentuh, memegangnya juga dengan tangan kiri. Kemudian wal i'timad alal isbi'il wusta fid duburi idastanja bil ma. Dan dia membersihkan duburnya kalau buang air besar itu dengan jari tengah. Kalau buang air besar itu membersihkannya dengan jari tengah. Kalau istinjaknya dengan air. Nah, kalau istinja dengan air maka membersihkan duburnya itu dengan jari tengah ini.
Kalau memasukkannya ketika kita puasa, ini bisa membatalkan puasa kita. Memasukkan jari sampai ruas jari itu membatalkan puasa. Nah, membatalkan puasa karena memasukkan sesuatu ke dalam. Nah, kalau seruas jari itu batal. Kemudian yang kelima, ayyakhuda farjuhu baina isba'aihi as-sabab wal wusta. Nah, ketika kencing memegang zakarnya itu, kalau ketika kencing dijepit di antara jari telunjuk dan jari tengah kiri. Dan kemudian dicucinya dengan kanan. Nah, kalau menyucinya itu atau mengistinjaknya itu dengan batu atau dengan tisu, padahal kan istinjaknya kan pakai kiri kan sunahnya, makruh dengan kanan. Nah, bagaimana dengan satu posisi memegang zakarnya dengan tangan kiri, istinjaknya bagaimana caranya dengan tangan kiri juga? Dikatakan tetap megang zakarnya dengan tangan kiri, dijepit gini. Ini tisunya dipegangkan, yang digerakkan bukan tisunya, zakarnya yang digerakkan. Jadi tangannya tidak berfungsi yang kanan, hanya memegang, bukan berfungsi untuk istinja. Ya. Jadi pokoknya tangan kiri ini memang digunakan full untuk masalah-masalah yang pembersihan dan lain sebagainya. Yang kanan untuk makan, minum dan sebagainya. Bahkan dalam makan ya, orang-orang warok, ini orang-orang warok kita cerita kayak seperti Al-Walid Habib Alwi. Habib Alwi itu sebetulnya seumur hidupnya beliau tidak pernah makan itu piringnya dipegang pakai tangan kiri. Kan kita sering begitu toh. Kalau makanan tidak di meja, kalau makanan itu di karpet atau apa, kan kita bisa angkat piring itu dan kita makan begini. Ya memang sudah kebiasaan. Susah kalau ditaruh di lantai kita makan itu agak susah kan. Nyendoknya lagi kayak kuah ya. Nah, makan rawon apa itu mesti kan jatuh-jatuh kuahnya. Nah, beliau tetap seperti itu. Habib Alwi tetap ditaruh di lantai. Taruh di karpet. Dan beliau makan itu dengan tegak dan tidak membungkuk, tidak nyamperin, tidak nyamperi makanan, tapi makanan itu yang nyamperi beliau di bawah gitu. Ketika ditanya sama orang, kalau tidak salah itu Habib Soleh yang nanya, Nana agak lupa. Kenapa kok gak diangkat? Katanya beliau tidak mau mengikutkan tangan kiri anak untuk makan. Tapi kalau kita tidak enak, sudah kebiasaan gini, makan itu malah ya, itu adabnya orang-orang warok. Masya Allah. Sampai tidak mau tangan kirinya bekerja untuk makan. Ya. Bayangkan kalau misalkan makan itu makan mie. Dan itu di bawah. Kita berdiri, makan mie kuah. Hah? Harus pakai serbet. Kalau tidak kececeran semua kan. Tapi subhanallah orang nggak kebiasaan seperti itu, enggak. Al-Walid Habib Alwi bersih tetap. Dengan makan berkuah sekalipun kalau ditaruh di bawah, ya sudah di bawah. Hanya tangan kanannya aja yang bekerja. Kerupuk atau tempe atau apa, kerupuk ya, biasanya kan kerupuk. Makan gini, ini ditaruh, ambil kerupuk. Karena ada orang makan gini, yang kiri juga kerupuk. Makan, kerupuknya gini. Makan, kerupuknya gini. Atau kita makan tahu. Tahu di kanan, sambal, lombok di kiri. Makan saatnya, ini makruh ini jadinya. Karena tangan kiri ikut makan. Nah, kemudian yang keenam, takdimul ma'i lil qubul likai la tanajjasa yaduhu atna tanqiyatid dubur. Dan kalau pakai air ini. Kalau pakai air istinja pakai air, dia kencing dan dia buang air besar. Maka untuk kubulnya disiram pakai air dulu, depan air dulu untuk kubulnya, baru kemudian duburnya. Ya, jadi cebok kubulnya dulu, kemudian baru duburnya.
supaya tidak menajiskan tangannya itu ketika dia membersihkan duburnya. Kalau misalkan dia membersihkan duburnya sedangkan kubulnya belum suci, maka tangannya ini akan najis. Ya kan? Maka itu zakarnya dulu atau faridnya dulu kalau perempuan diistinjai, baru kemudian duburnya diistinjai. Itu kalau pakai air. Kemudian yang berikutnya. Dan juga pakai biasa juga sama. Pakai apa? Pakai tisu. Yang ketujuh, takdimul istinja alal wudu, mendahulukan istinja atas wudu. Jadi istinja dulu kemudian wudu. Walaupun orang kalau misalkan dia belum istinja tapi dia wudu, wudunya sah. Tapi kan percuma nanti. Kenapa? Nah, sholatnya bagaimana bisa sah kalau dia tidak istinja? Jadi mendahulukan istinja dulu baru wudu. Ini sunnah. Gambarannya bagaimana orang itu dia wudu dulu baru istinja. Bisa tidak batal? Ya bisa saja dia istinjanya dengan kain, memegang zakarnya dengan kain, mungkin aja kan seperti itu. Tapi kan ngapain gitu loh. Kan mending istinja dulu kemudian baru dia wudu. Tidak repot, tidak ribet. Kenapa harus wudu dulu kemudian istinja? Nah. Yang ke-8, dalku yadihi bil ardi wa ghasluha ba'dahu. Itu kalau zaman dahulu itu kayak sama sampai sekarang di beberapa tempat di Hadramut. Waktu anak di Tarim sana itu masih banyak. Sekarang mungkin sudah berkurang ya. Kamar kecil yang terbuat dari tanah. Jadi tidak ada porselen, tidak ada keramik. Tanah. Ya tanah gitu, tanah biasa. Jadi maka itu di sana kan pakai air kan jarang. Setelah istinja sunnah untuk menggosok tangan kiri yang dipakai istinja tadi ke tanah supaya orang tidak was-was. Menghilangkan was-was. Itu kalau istinja pakai air dan juga pakai tisu atau pakai batu. Digosokkan ini kemudian dicuci setelahnya kalau memang ada air. Itu sunnah supaya tidak was-was. Karena ada orang akhirnya was-was kan dengan baunya masih nempel apa segala macam. Kemudian yang ke-9, nadhu farjihi wa izarihi bil ma'. Ini kalau kencing kemudian ceboknya dengan air atau buang air besar ceboknya dengan air. Maka sunnah untuk menciprati dengan air faridnya dia dan sarungnya dia atau celananya dia dengan air, diciprati. Bukan digambior ya, diciprati. Nah, digambior kayak ngompol berarti kan. Diciprati aja. Kenapa? Supaya tidak was-was. Menghilangkan was-was. Kalau enggak kan orang bakal was-was nantinya. Bingung ini air apa ini air apa ini. Kemudian yang ke-10, an ya'tiya bidu'a al-ma'thur. Doa al-ma'thur ba'dahu. Dan kemudian setelah dia istinja, sunnah untuk berdoa setelahnya. Dengan berdoanya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, wa hassin farji minal fawahish. Doanya, Allahumma tahhir qalbi, ya Allah, sucikanlah hatiku minan nifaq, dari kemunafikan. Wa hassin farji minal fawahish, dan lindungilah kemaluanku dari fawahish, dari perbuatan-perbuatan keji. Ini sunnah-sunnah untuk buang air besar dan buang air kecil, kemudian istinjaknya atau ceboknya sunnahnya demikian. Ada beberapa tambahan lagi seperti dalam kitab Bughya dan lain sebagainya. Dikatakan warada di takliknya ya. Warada annal busaq alal kharij min as-sakhs yurithu waswas wa sufra asnan wa ibtala fa'ilahu biddam. Orang yang meludah ke arah apa yang keluar. Misalkan meludah ke kotorannya, meludah ke kencingnya, meludah ke situ. Itu bisa menjadikan kewaswasan, bisa menjadi was-was. Dan menjadikan giginya kuning. Dan juga bisa berdarah, gusinya berdarah atau apa segala macam. Wasiwak halal khala' yurithul nisyani wal ama. Dan ketika di dalam kamar kecil, bersiwak juga tidak boleh. Karena bisa menjadikan pelupa. Orang itu bisa kena balak pelupa. Ini dalam kitab Bughya. Jadi tidak boleh siwakan di dalam kamar kecil, atau menggigit sesuatu dalam kamar kecil, atau misalkan menggigit
ini apa namanya? Sikat gigi. Kemudian watul qu'udu fihi yurithu waja'al kibit wal bawasir. Duduk lama di dalam kamar kecil itu juga tidak boleh. Kenapa? Bisa menjadikan orang tersebut kena sakit ambeien dan juga bisa sakit kibit. Kibit ini kayak liver, sakit liver. Kemudian al-imtikhat yurithu samam. Imtikhat ini apa? Sisi bahasa Indonesianya? Mengeluarkan ingus ketika di dalam kamar kecil dalam keadaan buang air besar atau kecil, mengeluarkan ingus itu bisa menjadikan samam, tuli. Kemudian wa tahrikul khatim ya'wi ilahi syaitan. Dan memain-mainkan cincin itu juga bisa memanggil setan. Wa takallam bila darurah yurisul maqt. Ngomong walhasil banyak sekali ya. Wa qatal kamal. Yabitu ma'ahu syaitan arba'ina lailah yansihi dzikrillah. Membunuh kutu dalam kamar kecil ketika posisi kita lagi buang air besar, buang air kecil, itu membunuh kutu atau membunuh nyamuk mungkin ya atau apa gitu, itu bisa menjadikan kita diikuti sama setan 40 hari hingga melupakan zikrullah. Wa taghmidul ainain yurithul nifaq. Merem itu juga tidak boleh. Wa ilqa'il hajar istinja alal kharij yurithul riyah. Membuang tisu toilet itu keluar dari kamar mandinya itu juga bisa yurithul riyah, bisa kena serangan jantung. Riyahul ahmar, jantung. Wa ikhrajul asnan wa ja'al ras bainal yadaini yughassil galab wa yudhibul haya wa yurithul baras. Ini ikhrajul asnan, mengeluarkan giginya. Wa ja'al ras bainal yadain. Ya apa menjalan gini ya? Ya gini. Jadi jongkok sama gini. Senggoang, bahasa Jawa senggoang itu. Senggoang, jadi gini. Ini juga bisa dikatakan wajah al-ras bainal yadain juga silgalab, mengeraskan hati dan bisa menghilangkan rasa malu. Wa yurithul baras, dan bisa membuat penyakit kulit. Wal istinad ilal haidhu dhibuma'i wajha wa yanfukhul batan intaha minal bawl, dan bisa menjadikan sakit perut, kembung juga sekarang. Walhasil macam-macam lah. Ini adab-adab berada di kamar kecil ketika kita buang air kecil, buang air besar, dan juga ketika kita istinja. Kesunahan-kesunahannya seperti apa yang bisa kita lakukan. Dan seperti yang tadi kita bahas, kalau kita melakukan kesunahan adab di kamar kecil tersebut dengan adab dan sunnah Nabi Muhammad SAW, itu bisa menaikkan derajat kita di sisi Allah SWT lebih cepat. Kenapa? Karena kita di dalam kamar kecil jauh dari riya. Karena tidak ada yang nonton, jadi jauh dari riya. Kemungkinan riyanya itu kecil. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan lanjut yang akan datang. Muka-muka bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah min Allah fakana fid din wal hadith salih. Wa man asafana salihun wa walad wa alim insan wa hadda nabi al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.